Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu bab kedua, jujur dan menepati janji. Apa itu jujur? Sifat jujur dan menepati janji sangat dibutuhkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Seorang yang memiliki sifat jujur akan memiliki banyak kawan, mudah bergaul, dan dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan dari orang lain merupakan modal utama meraih hidup bahagia. Yang kedua, menepati janji merupakan sifat orang beriman. Setiap orang janji adalah hutang. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Hutang harus ditunaikan. Orang munafik akan menempatkan neraka yang paling biasa, yaitu yang paling bawah. Tentu kamu tidak ingin dimasukkan ke dalam kategori orang munafik di akhirat. Yang ketiga, oleh karena itu penting untuk diketahui amalkan sifat jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memahami perilaku jujur. Jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sidqu, yang berarti memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Bagaimana sabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila dia diberi kepercayaan dia mengingkari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata benar. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Ahzab ayat 70. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Bagaimana hadis Nabi? Sungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia diingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati. Kejujuran akan membimbing jujur dan menepati janji. Kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Dari kebaikan akan membimbing surga. Sebaliknya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengiringi ke neraka. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan orang yang beriman untuk berkata benar. Sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat tersebut jelaskan, mengatakan bahwa Allah menyuruh orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan berkata benar. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat perilaku jujur. Apa? Hidup menjadi lebih mudah, dipercaya banyak orang, membimbing kita kepada kebaikan dan surga, memberi pahala, membebaskan kita dari golongan orang-orang munafik. Penerapan perilaku jujur
jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Kemudian hikmah berperilaku jujur, perasaan enak dan hati tenang, mendapat kemudahan dalam hidupmu, selamat dari azab dan bahaya, dijamin masuk surga, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memahami perilaku jujur dan menepati janji. Janji adalah ucapan seorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji adalah hutang dan ungkapan tersebut benarlah adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud ukhillat lakum bahimatal an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhillin saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki. Yang kedua, memahami perilaku jujur dan menepati janji. Janji adalah ucapan seorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Dengan kata lain, manusia selalu membutuhkan orang lain. Pergaulan dengan sesama manusia harus dilandasi dengan akhlak dan mulia. Makin mulia akhlak seseorang, akan makin besar pula kehormatan dan kewibawaannya di masyarakat. Perhatikan hadis di bawah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin harus menunaikan janji dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian orang lain akan memberi hormat dan simpati dikarenakan sifat mulia ini. Yang selanjutnya, sesungguhnya orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang sangat pedih. Ingkar janji termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Sifat ini akan menimbulkan berbagai kerugian baik bagi pelakunya maupun orang lain. Mengingkari janji, tali silaturahmi dengan orang lain bisa terputus, bahkan bisa saling bermusuhan. Selanjutnya, keutamaan menepati janji tergolong dalam manusia berakal, termasuk golongan Nabi Muhammad, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, bukan golongan orang munafik. Menepati syurga Firdaus. Hikmah berperilaku menepati janji dapat dipercaya orang, mendapat nilai religius, mendapatkan keberkahan kehidupan, mendapatkan nilai kehidupan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, silahkan absen di kolom komentar dengan mengetikkan perilaku jujur dan menepati janji, nama dan kelas, absen sesuai dengan perintah di atas. Terima kasih anak-anakku sekalian, kelas 9. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti, sekalipun tidak dapat dimengerti silahkan nanti bisa meminjam bukunya ke sekolah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat semangat terus dalam belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.